Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,87%. Dengan total market cap mencapai di 1,93 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,23% dan juga penurunan volume sebesar 13,79%. Untuk hari ini seperti biasa ya, kita ada CWT jadiin satu dulu. Berarti kita akan membahas Bitcoin, Ethereum, dan berbagai macam alts di satu video ini ya. Untuk Bitcoin terjadi koreksi sebesar 1,18% di angka 51.321. Sementara untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 0,54% di angka 2.772. Lalu yang mungkin signifikan lagi yang lain adalah BNB, dia terkoreksi sebesar 2,64%. Lalu untuk AVAX dia terkoreksi sebesar 2,4%. Dan mungkin yang cukup menarik adalah kebalikannya, Cardano dia malah pump sebesar 5,33% dan sekarang ada di angka 62 sen ya. Oke, nah seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat yang belum follow silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto, bentuknya bisa analisnya, news maupun memes. Selanjutnya kita masuk ke economic calendar, geser ke GMT plus 7. Dan untuk hari ini adalah hari Minggu. Jadi hari Minggu seperti biasa memang suka tidak ada event ya. Jadi pada hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Sementara untuk besok tanggal 19 hari Senin ya. Hari Senin itu dari US belum ada yang terlalu penting juga, jadi besok bisa lebih fokus juga ke technical analysis. Selanjutnya kita akan geser ke news, dan news ini datang dari BlackRock, di mana BlackRock sempat mentis ada kemungkinan terjadi XRP ETF ya. Nah, jadi dia nge-hint ada kemungkinan interest ya untuk membuat ETF XRP. Tapi kalau menurut gue pribadi sih ya, masih cukup sulit karena yang ETF untuk Ethereum juga belum di-approve. Ya, seperti yang kita tahu, perbedaan mendasar dari Bitcoin dan berbagai macam alts adalah alts itu bisa dibilang 99% tidak fair release. Ya, jadi rilisnya itu sudah ada, tokennya dimiliki oleh tim dev. Nah, itu seringkali bisa menjadi suatu perdebatan atau titik yang selalu diberatkan, dibilang itu adalah sekuritas begitu ya, berbeda dengan Bitcoin yang bahkan Satoshi Nakamoto pun harus mining dari awal. Nah, itu yang menyebabkan si Bitcoin ini lebih masuk ke suatu komoditas gitu, bukan suatu sekuritas ya. Karena tidak ada yang bisa dari awal punya dulu berapa Bitcoin. Nah, kalau XRP, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain begitu ya, itu semua sudah ada bagian yang dimiliki dulu oleh tim dev. Nah, itu seringkali sulit lah untuk itu dijadikan ETF ya. Jangan ETF, sulit untuk tidak diperdebatkan menjadi sekuritas begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analisa di Twitter. Ini ngomongin apa? Fibonacci 0,618. Nah, ini kenapa gue bahas dari berkali-kali sebelum-sebelumnya ya, karena kalau kita lihat di sini di 2000 berapa nih? 2016, 2020, bahkan di 2012, setiap kali terjadi apa ya, kontak dengan 0,618 itu terjadi koreksi signifikan. Di sini gue lupa, seingat gue 40 atau 50%. Di sini 50% totalnya seingat gue. Nah, kali ini kita baru pertama kali nih kena langsung sepertinya naik-naik aja. Nah, apakah kita akan tembus ya, atau jangan-jangan ini adalah fake out mirip-mirip seperti di sini ya, mirip-mirip seperti di 2016. Dia sedikit di atas tapi akhirnya drop lagi. We'll see. Tapi intinya apa? Gue ingin bilang kita harus siap dengan possibility ya, dengan possibility ternyata seperti ini ya. Dia ke atas dikit kayak mau lanjut, ternyata koreksi gitu. Karena dari cycle ke cycle kecenderungannya adalah koreksi gitu ya. Jadi harus ekstra hati-hati gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya itu dia overall masih oke lah sebenarnya ya. Walaupun kemarin week bikin deg-degan nih ya, karena weeknya mencapai ke 50.647. Tetapi akhirnya daily close tetap masih di atas di angka 51.644. Jadi untuk sekarang sih PR dari Bitcoin masih selesai banget, masih bertahan ya. Dan untuk sekarang sih ya, walaupun kemarin sudah berhasil tapi tetap masih sama PR-nya, yaitu bertahan di atas dari 50.000 USD ya.
Kalau sampai jebol, yang menjadi support selanjutnya yang paling penting adalah di bull support band yang ada di angka 39.972 sampai 39.426. Ini sedikit turun ya dibandingkan kemarin. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini kondisinya itu overall masih sesuai dengan harapan kita sih ya. Tapi ini lagi market close. Jadi kita lihat nanti hari Senin apakah dia bisa tetap bertahan di daerah sini atau bahkan lebih bagus lagi kalau dia daily close di bawah dari 104,15 ya. Itu kurang lebih harapan kita untuk indeks dolar. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini secara buy limit tentunya belum ada perubahan ya. Buy limit pertama di angka 50.000, buy limit kedua di MA20 atau di angka 47.000 lebih 28 USD, dan buy limit ketiga di angka 44.981. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita di sini kayaknya udah dapat satu struktur resisten deh ya, yaitu di angka 52.176. Nah, jadi apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 50.000, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 52.176. Sementara untuk posisi shortnya, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 52.176, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 50.000 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin secara posisi futuresnya ya. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini mirip-mirip seperti Bitcoin, bahkan wicknya sedikit lebih panjang ya. Jadi untuk buy limit pertama di angka 2.666, lalu buy limit kedua di angka 2.570, dan buy limit ketiga bisa pilih di MA20 atau di angka 2.492. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 2.666, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 2.828. Sementara untuk posisi shortnya, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di angka 2.828, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 2.666 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB dia akhirnya terbentuk juga struktur resisten ya, setelah berapa hari nih ya, 3 hari rally dengan signifikan, bahkan bukan rally ya, masuknya pump signifikan.
Jadi untuk posisi spotnya sih masih sama ya. Buy limit pertama di angka 339,3, buy limit kedua di angka 324,7, dan buy limit ketiga di angka 317,5. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 339,3, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 360,8. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 360,8, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 339,3. Oke, itu kurang lebih setup untuk di BNB. Selanjutnya kita akan geser ke Cardano. Untuk Cardano, dia malah rally sendirian ya, lumayan gila ini sebenarnya. Jadi kemarin dia berhasil mantul di 59 ya, which is good, sesuai dengan posisi futures kita ya, nyaris kena target TP. Untuk posisi spot berarti buy limit pertama masih tetap sama di 59 di 0,596. Lalu buy limit kedua di 0,582 dan buy limit ketiga di angka 0,549 ya. Jadi buat lo yang sudah akumulasi di buy limit 1 2 dapat di sini ya. Nah, sekarang sudah lumayan profitable. Nah, untuk posisi futuresnya karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 0,596, artinya kita sudah punya posisi long ya. Dan posisi long kita ini sekarang itu sudah profitable sebesar 4,02%. Nah, target TP kita adalah di angka 0,62 ya. Jadi buat lo yang sudah punya posisi long jangan lupa buat pasang target TP-nya ya. Untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di angka 0,625. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 0,596 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Cardano. Selanjutnya kita akan geser ke Solana. Untuk Solana, dia buy limit pertama sayangnya tembus ya. Jadi untuk posisi spotnya yang tersisa adalah buy limit kedua di MA20 di angka 104,61 dan buy limit ketiga di angka 102,19 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya kita posisi longnya kena cut loss ya, retest 1, retest 2 ternyata dia jebol, cut loss. Untuk yang selanjutnya mungkin yang terdekat adalah posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di 110,10. Nah, target TP dari posisi short kita adalah di MA20 di angka 104,61. Itu sekali lagi adalah untuk posisi short. Untuk posisi longnya sekarang di MA20, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 dengan dengan secara berturut-turut, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 110,10 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Solana dan juga ending DDJWT kita pada hari ini. Seperti yang kita bisa lihat di sini overall Bitcoin mulai sedikit terjadi koreksi, mulai ada sedikit pelemahan. Kalau kita lihat di sini secara volume mulai turun. Nah, itu menunjukkan bahwa ada pelemahan, ada possibility pelemahan tren. Nah, apakah ini adalah pertanda Bitcoin akan koreksi lebih dalam? We'll see. Karena lagi-lagi ini adalah suatu statistik yang udah dari 2012. Setiap kali kena 0,618 itu terjadi koreksi signifikan, dan yang di 2012 juga signifikan. Apakah ini pertama kali Bitcoin akan membreak si kejadian per setiap cycle ini gitu ya. Karena kalau ini sampai dia tembus dan lanjut ke atas, ini adalah pertama kali Bitcoin tidak kesulitan saat ketemu 0,618 ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi gini, mungkin lebih tepatnya gue bukannya bilang ini bakal ngedam, bukan. Tapi yang gue pengen ingatkan adalah jangan sampai lu kaget lu kok ngedam ya. Nah, itu yang bahaya. Nah, kalau sampai lu kaget kenapa ini ngedam, berarti lu nggak siap-siap semuanya. Gitu. Nah, kalau nggak siap-siap, jelek-jeleknya nyangkut, lebih parahnya lagi apa? Yang the worst case-nya. Worst case-nya adalah lu kena likuidasi, ya, which is bad. Jadi kurang lebih seperti itu, dan seperti biasa gue ingatkan juga jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib,
ya. Tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.